Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Swan King terus memprovokasi Ratu tentang Xiaoyan. Namun dia tidak pernah menduga dia justru mendapatkan jawaban tegas dari sang ratu, sehingga membuatnya menjadi sedikit ragu. Saat ini Swan King menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Walaupun ada keraguan di dalam hatinya, namun dia tidak langsung memilih untuk membunuh Xiaoyan dan juga tidak berniat mengubah rencananya. Sementara itu di arena, banyak pasukan Taisu yang sedang bergantian bertarung melawan Xiaoyan di dalam pertarungan beruntun. Terlihat jelas bahwa mereka ingin menguras tenaga Xiaoyan dan menyiksanya. Di antara sekian banyak sosok, ada sosok jangkung yang memandang ke arah arena dengan tatapan khawatir di matanya. Jika Xiaoyan melihatnya, maka dia akan langsung mengenali sosok itu sebagai Qiu yang selalu dirindukan oleh Longyan. Di bawah balutan baju besi dewa, postur tubuhnya yang indah tampak kokoh dan tegas. Ditambah dengan rambut hitamnya yang rapi, itu membuatnya tampak seperti mawar hitam. Bagaimana bisa dia tidak membawa tim Fearless? Di mana semuanya? Bagaimana dia bisa menghadapi ini seorang diri? Ucap Qiu mengepalkan tangannya dengan erat, ekspresinya sangat serius. Jika Xiaoyan benar-benar berada dalam bahaya hidup dan mati, dia pasti akan turun tangan untuk membantu. Namun situasinya saat ini cukup rumit. Apalagi Xiaoyan belum berada dalam bahaya besar, jadi dia juga tidak mau berani bertindak gegabah. Saat berikutnya, prajurit Taisu lainnya pun kalah setelah tidak bisa bertahan beberapa ronde. Terlihat wajahnya berubah pucat dan tubuhnya terpental ke belakang. Namun Xiaoyan tidak memberikan kesempatan dan dengan tegas membunuhnya. Dalam pertarungan yang melelahkan ini, Xiaoyan harus menemukan cara yang efektif dan tidak merugikannya. Dia merasa tindakan Taisu ini terasa aneh. Mengapa mereka harus memilih metode seperti ini untuk melawannya? Padahal mereka bisa saja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membunuhnya jika mereka bergabung untuk menghadapinya. Sekali lagi Xiaoyan membakar lawannya dengan api, lalu menyerap kekuatan lawannya dengan tubuh avatar jangkrik emasnya. Akhirnya dia juga menyegel jiwa lawannya ke dalam bendera penekan jiwa, sehingga dengan membunuh 1 orang saja sudah membuat kekuatannya meningkat lebih cepat. Dengan begitu banyak musuh, jika tidak dimanfaatkan secara efektif, maka Xiaoyan akan harus melawan sambil memulihkan diri, mungkin tenaganya akan segera terkuras habis. Tubuh avatar jangkrik emasnya yang sebelumnya mengalami penurunan peningkatan kekuatan hingga ke level keabadian para dewa tingkat pertama, kini mulai pulih setelah penyerapan. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mendapatkan seluruh kekuatan lawannya, namun setelah menyerap kekuatan dari 3 musuh, tubuh avatar jangkrik emasnya telah tumbuh hingga mencapai keabadian para dewa tingkat kedua. Namun itu masih belum cukup. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan banyak sosok yang jauh lebih kuat daripada dirinya muncul di sekitarnya. Jadi dia harus berusaha agar tubuh avatar jangkrik emasnya bisa tumbuh lebih kuat lagi, sehingga dapat bertahan dalam pertempuran berikutnya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Ye Beijing. Tetapi apapun alasannya, Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya. Akhirnya setelah Xiaoyan sekali lagi menghabisi salah satu lawannya,
Dari kerumunan di sekitarnya muncul 3 cahaya pelangi panjang yang menyerbu ke arahnya. Masing-masing menyerang dari arah yang berbeda secara bersamaan. Saat berikutnya, avatar jangkrik emas Xiaoyan segera melepaskan diri dari tubuhnya dan bergegas menghadapi 3 sosok bayangan yang mendekat. Ketiganya adalah kultivator tingkat kedua dari keabadian para dewa dan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jadi Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah. Dengan kekuatan 7 langkah dewa pembunuh, Xiaoyan melangkah dengan pola jejak kaki yang menyebabkan ruang bergetar. Ketiga sosok bayangan juga menyerang dengan serangan terkoordinasi. Mereka saling mendukung. Setelah bertabrakan dengan 7 langkah dewa pembunuh, darah mereka mendidih akibat benturan. Namun mereka tetap mampu menghalau serangan Xiaoyan dengan segala kekuatannya. Ketiganya kemudian secara bersamaan memanggil pedang penghancur jiwa dan membawa kekuatan tekanan yang besar. Pedang-pedang ini jelas telah menyia-nyiakan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi saksi penderitaan dari para korban mereka. Saat berikutnya, serangan pedang memancarkan suara gemuruh seperti naga merah yang meledak menuju 7 langkah dewa pembunuh di angkasa. Saat kedua langkah kaki ini meledak, lautan Kampan langsung bergetar hebat. Ketika sosok itu juga terkena dampaknya dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini tubuh asli dan avatar jangkrik emas menyatu kembali sehingga tubuh Xiaoyan memancarkan aura tingkat kedua keabadian para dewa. Dengan mengendalikan guntur ekstrim, Xiaoyan segera muncul di belakang salah satu sosok sebelum yang lain dapat bereaksi. Sosok tersebut segera berusaha membalikan badan untuk bertahan. Namun sinar putih yang menyelimutinya dan dengan cepat menelan sosoknya ke dalam kegelapan. Pedang penghancur jiwa yang dia gunakan kemudian berbalik menyerangnya dan langsung tertancap di perutnya. Saat Xiaoyan bergerak di antara serangan mereka, dia menghilang sesaat dan muncul kembali di depan sosok yang tubuhnya tertancap oleh pedang. Dengan kekuatan penuh, dia memegang gagang pedang tersebut dan secara paksa menariknya ke atas, hingga memotong tubuh sosok Taisu ini menjadi 2. Seketika darah emas menyebar di udara, namun segera terbakar oleh api Xiaoyan dan menghapus setiap kemungkinan sosok ini melakukan regenerasi tubuh. 2 sosok lainnya yang berhasil selamat tampak ketakutan. Melihat rekan mereka yang dibantai dalam sekejap, mereka langsung mundur dengan cepat. Namun tatapan dingin Xiaoyan menunjukkan bahwa dia tidak berniat melepaskan mereka. Di dalam pikirannya setiap lawan yang bisa dia bunuh maka harus dibunuh. Saat Xiaoyan hendak mengejar, tiba-tiba aura agung muncul dan menyelimuti dirinya. Sebuah kuali hitam raksasa muncul di atas kepalanya dan memancarkan kekuatan penindasan yang luar biasa. Aura ini cukup kuat hingga membuat Xiaoyan sedikit tertegun. Rasakan kekuatan ini. Tiba-tiba terdengar suara keras yang bergema dan kuali hitam itu jatuh dengan kekuatan yang besar. Namun Xiaoyan segera melepaskan sinar dingin yang berubah menjadi pilar raksasa setinggi ratusan meter. Pilar Tianjun ini memancarkan kekuatan yang luar biasa dan bertabrakan dengan kuali hitam dalam benturan yang dahsyat. Dalam tabrakan itu, meskipun kekuatan Xiaoyan tidak mendapatkan dukungan dari avatar Yuan Shen, namun kekuatan bintang 5-nya masih cukup untuk menahan dan bahkan mematahkan serangan musuh. Dengan pilar Tianjun di tangannya, dia menghantam kuali hitam tersebut yang menyebabkan retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Dengan suara gemuruh besar, kuali hitam itu akhirnya hancur berkeping-keping. Ambil kembali kuali hitammu yang hancur ini, ucap Xiaoyan berteriak dengan tatapan penuh penghinaan. Beraninya kau menghancurkan kuali dewaku. Setelah kuali itu hancur, muncul lagi seorang pria dari pihak Taisu. Kulitnya gelap dengan penampilan yang agak lucu, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya. Dia adalah kultivator tingkat ketiga dari keabadian para dewa. Apakah ini hasil karya dari teknologi Taisumu? Ternyata hanya mainan rendahan. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari apa yang kalian sebut dengan 5 mantra terlarang.
Ketika Xiaoyan pertama kali bersinggungan dengan Taisu, 5 mantra terlarang memang cukup untuk membuatnya gemetar. Namun kini mendengar nama itu hanya terasa seperti lelucon belaka baginya. Hal ini bukan karena mereka lemah, namun karena Xiaoyan sendiri telah tumbuh jauh lebih kuat, sehingga membuat reputasi mereka tampak tidak berarti. Tidak masalah, jika kau menghancurkan satu, aku masih punya banyak lagi, ucap sosok pria itu berteriak dengan penuh percaya diri. Dia segera mengangkat tangannya dan kuali hitam lainnya muncul lalu kembali meluncur ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan mengayunkan tangannya, menghantam kuali hitam itu dengan keras, yang menyebabkan pilar dan kuali saling bertabrakan. Seperti sebelumnya, kuali hitam itu kembali hancur berkeping-keping. Apalagi yang kau punya? Kuali-kuali ini hanyalah serangan yang sia-sia dan tidak lebih dari usahamu yang putus asa, ucap Xiaoyan langsung mencibir. Namun pria itu tidak menyerah, dia harus memanggil lebih banyak kuali hitam lalu melemparkannya satu persatu ke arah Xiaoyan. Namun pria itu tidak menyerah, dia terus memanggil lebih banyak kuali hitam lalu melemparkannya satu persatu ke arah Xiaoyan. Tetapi semuanya bernasib sama. Itu hancur berkeping-keping dalam waktu yang singkat. Pertempuran itu pun berubah menjadi semacam pemandangan yang aneh, di mana pria itu terus melemparkan kuali hitam, sementara Xiaoyan menghancurkannya tanpa kesulitan. Yang mulia pangeran kedua belum memberi perintah. Jika sosok ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia Sensi dan tidak sekuat yang diberitakan, untuk apa kita terus melanjutkan upaya yang sia-sia ini? Di antara sekian banyak sosok, ada beberapa sosok yang berdiri tidak jauh dari Qiu dan memecahkan keheningan. Terlihat tidak ada satupun prajurit Taisu yang berani mendekat. Sepertinya mereka memiliki posisi yang paling penting di antara para prajurit Taisu. Apalagi baju besi dewa yang mereka gunakan tampak jelas berbeda. Baju besi dewa mereka memiliki desain yang unik dan tidak seragam seperti yang lainnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.